Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ronan Levin, NIM 2024 10 10 29 dari kelas Desain Analisis Algoritma kelas B. Untuk soalnya yang pertama yaitu buat fungsi rekursif untuk menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N. Parameter input untuk fungsi rekursifnya adalah N. Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Lalu membuat pohon rekursif untuk menghitung 1 tambah 2 sampai tambah 6. Oke, langsung. Nah, untuk yang soal pertama ini, di sini saya sudah membuat pseudocode-nya dengan mencari algoritma. Algoritmanya yaitu di sini membuat algoritma S, parameter N. Nah, untuk algoritma untuk menghitung nilai dari S sampai parameter N. Nah, untuk hasil yang diinginkan itu nanti inputnya berupa nilai N, dan output yang dihasilkannya itu adalah hasil dari S parameter N. Nah, untuk pemrogramannya itu if N sama dengan 1, nah itu akan mereturnkan nilai dari N. Lalu else atau tidak sama dengan 1, maka akan mereturn nilai N ditambah S N min 1. Nah, untuk mengeceknya, mari kita lihat ke dalam bentuk bahasa pemrogramannya. Di sini sudah saya buat. Nah, di sini saya nge-printnya S6 karena di soal itu sampai ke 6. Langsung di run. Nah, hasilnya 21. Oke, langsung saja ke pohon rekursifnya. Nah, jadi pohon rekursifnya itu di sini kita bisa melihat deret ke-6 sama dengan 6 ditambah deret ke-5. Nah, deret ke-5 itu diambil dari bilangan sebelumnya, yaitu 5 ditambah deret 4 sampai ketemu base case-nya, yaitu deret 1. Deret 1 itu bernilai 1. Nah, di sini hasil 1 ini kita pending dulu. Lalu untuk yang bawah kita eksekusi. Nah, ini kan terdapat deret 2. Di mana deret 2 itu 2 tambah 1. Nah, 1 ini didapatkan dari deret 1, yaitu 1. Nah, kita jumlahkan, ketemu hasilnya 3. Sama dengan deret 3, yaitu ditambah dengan bilang deret 2, yang dimana deret 2 itu hasil 3. Ditambahkan akan menghasilkan 6, sampai ke deret 6. Nah, di deret 6 ini ditulis 6 ditambah 15. Nah, 15 ini dapat dari deret 5 yang berjumlah 21. Hasilnya 21. Sama dengan pada pemrograman di VS Code. Nah, lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 sama, hanya di sini diminta buat fungsi rekursif memeriksa suatu string merupakan palindrom. Nah, lalu disuruh membuat pohon rekursif untuk menghitung string EJQWhere. Nah, di sini sudah membuat pseudocode-nya, di mana kita menggunakan algoritma palindrom, yaitu mencari nilai stringnya. Nah, kita akan mengecek apakah inputan palindrom itu iya atau bukan. Inputnya itu berupa string dan outputnya itu berupa boolean. Jadi nilainya itu true atau false. Nah, dalam true itu nilainya ntar apakah itu termasuk palindrom atau bukan. Nah, sini sudah terdapat stopnya sampai sini. Nah, if len string sama dengan 0 akan menampilkan nilai true, dan else if string nilainya, dan jika bukan maka akan mengambil indeks 0
dengan indeks string indeks 1. Nanti akan return nilai palindromnya. Langsung kita ke VS Code saja. Jika saya sudah membuatnya, di mana K-nya ini yang berupa ejk where. Nah, langsung run. Nah, ini berupa nih false ya. Karena bisa kita lihat di keterangan K ini yang berupa ejq where ini kan dia nilainya nggak sama gitu ya. Jadi saya lihat di sini i depannya huruf i dan belakang huruf r, jika dibalik juga tidak akan menghasilkan nilai palindrom. Oke, untuk poin rekursifnya itu bernilai false yang tadi. Oke, lanjut ke recurrence relation. Nah, untuk tugasnya itu baris berikut dinyatakan dalam recurrence relation, nyatakan baris tersebut dalam persamaan langsung menggunakan indeks. Di mana nomor 1 UN sama dengan UN-1 ditambah 2, di mana U1 sama dengan 5. Nomor 2 UN sama dengan UN per 2 ditambah 5, U1-nya adalah 4, dan nomor 3 UN sama dengan 2, UN min 2 ditambah UN min 1, U1-nya itu adalah 2 dan U2-nya yaitu 3. Langsung saja nomor satunya itu sudah terdapat di sini. Lalu membuat backward substitution ya. Di mana UN sama dengan UN min 1 plus 2. Nah, di sini untuk UN-nya juga UN min 2 plus 2 ditambah 2 sama dengan nilai UN-nya itu min 2 ditambah 2 kali 2. Untuk UN min 3-nya itu sama ditambah 2, lalu ditambah 2 lagi, dan untuk UN-nya itu UN min 2 ditambah 3 kali 2. Nah, untuk yang terakhir, untuk menemukan rumus pertamanya, terdapat UN min 1 ditambah 2 ditambah 2i. Nah, diketahui ini kan U1-nya sama dengan 5. Maka kita bisa mensubstitusikannya lagi menjadi UN sama dengan 5 tambah 2i. Nah, dengan syarat tetapi N-nya ini bernilai N min 1 atau I-nya itu N min 1. Nah, misalkan nilai I-nya sudah didapat, maka kita bisa mensubstitusikannya lagi. Nah, ini kan kita kan untuk mencari nilai I-nya. Berarti I-nya ini kalau sudah dapat, jadi UN sama dengan 5 ditambah 2 N min 1. Ini kan karena bernilai N min 1. Lalu selanjutnya temukan hasilnya yaitu UN 2N plus 3. Nah, jadi persamaan langsung yang didapat dari baris tersebut yaitu 2N plus 3. Lanjut ke nomor 2. Dapat soalnya yaitu UN sama dengan UN per 2 tambah 5, di mana U1-nya adalah 4. Nah, sini kita buat permisalan dulu. Misalnya N sama dengan 2 pangkat N. Maka rekursif relasinya bisa ditulis dengan N sama dengan 2 pangkat N min 1 tambah 5. Nah, U-nya itu 2 pangkat 0 sama dengan 4. Lalu membuat backward substitution-nya di mana U 2 pangkat K sama dengan U 2 pangkat K min 1 plus 5. Sampai sini U 2 pangkat K sama dengan U 2 pangkat K dikurang 2 ditambah 5 tambah 5. Lalu U 2 pangkat K sama dengan U2 pangkat K dikurang 2 ditambah 2 dikali 5. Nah, sampai ke bawah kita bisa melihat hasilnya, yaitu hasilnya di sini untuk melakukan rumus pertamanya U2 pangkat K sama dengan U2 pangkat K min 1 plus 5I. Nah, lanjut diketahui 2 pangkat 0 sama dengan 4. Yang ini, U-nya ini. Maka kita masukkan U2 pangkat K sama dengan 4 plus 5I. Dengan syarat K min 1 atau 0 sama dengan 0 atau I sama dengan K. Jadi persamaan barunya yaitu U2 pangkat K sama dengan 4 plus 5K. Nah, karena I-nya ini yaitu I-nya sama dengan K. Lalu mengembalikannya lagi sama dengan N sama dengan 2 pangkat K.
Jadi persamaannya yaitu didapat UN sama dengan 4 plus 5 dikali 2 log N. Untuk nomor 3, sini terdapat soalnya yaitu UN sama dengan 2 UN min 2 ditambah UN min 1, di mana U1-nya itu bernilai 2, U2-nya bernilai 3. Untuk UN sama dengan 2 UN sama dengan 2 UN min 2 plus UN min 1. Lalu UN min 2 UN min 2 plus UN 1 sama dengan 0. Nah, dapat hasil ininya, rumusnya R kuadrat dikurang 2 dikurang R sama dengan 0. Kita dapat hasil lagi, kita jabarkan ke bawah, dapat R tambah 1, R min 2 plus 0. Nah, ini kan kita sudah dapat R 1 sama R-nya 2. Jadi, untuk U1-nya bisa kita jabarkan lagi min A plus 2. Untuk U2-nya A plus 4P sama dengan 3. Ini min 2 hasilnya adalah 2 ya. Nah, lalu di sini kita eliminasi nilai A dan B-nya. Dieliminasi mendapat, ini kan ditambah, jadi 2 tambah 4, 6B, 2 tambah 3, 5. Nah, B-nya itu terdapat nilai 5 per 6. Lalu kita substitusi dengan mencari nilai A. Kita masukkan nih, untuk mendapat U1-nya. Min A ditambah 2B sama dengan 2. Min A ditambah hasil dari B yaitu 5 per 6. 2 dikali 5 per 6 sama dengan 2. Nah, untuk min A-nya itu kita sudah dapat 1 per 3. Nah, lalu kita balik, dapat hasil A-nya. A-nya itu hasilnya 1 per 3. Nah, nilai A dan B yang didapat bisa dimasukkan ke persamaan UN min A kuadrat N ditambah 2B kuadrat N. UN sama dengan A-nya kita masukkan yaitu min sepertiga ditambah B-nya itu 10 per 6. Karena ini kita B-nya itu dapat 5 dan dikali 2, jadi 10 per 6. Untuk hasilnya adalah seperti ini. UN sama dengan sepertiga pangkat N ditambah 5 per 3 pangkat N. Nah, ini sudah diperkecil hasilnya, terdapat 5 per 3. Nah, mungkin seperti segitu saja tugas rekursif dan recurrence relation yang bisa saya sampaikan. Bagi apabila ada kata kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.